Ibu, kita harus berhati-hati dalam meminjam. Ya Bu ya, harus berhati-hati meminjam. Jadi tempat pinjam itu banyak Bu, jadi Ibu harus berhati-hati. Sekali lagi saya sering ngomong sama Ibu, minta hati-hati Bu. Jangan sampai Ibu gali lubang, tutup lubang, utang, uang PKH. Nggak ada gunanya kalau gitu Bu, kalau Ibu tutup lubang. Ya Bu ya. Nah, Ibu eh, tadi kan saya sudah dengar dari ibu-ibu, selain kita harus cermat memilih tempat pinjam, kita harus memilih tempat yang paling pinjaman paling kecil ya Bu ya. Tadi saya dengar dari ibu-ibu ya Bu ya. Nah, kalau saya mau tanya di sini ya Bu ya, mau tanya, jawab ya Bu ya. Kalau Ibu biasa meminjam di mana Bu? Oh, oh iya, siap. Arisan. Ada lagi Bu, tempat yang Ibu sering meminjam itu? Nah, sekarang, oh, Bang Emo, Ibu, oh iya. Setiap pinjaman itu Bu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita akan membahas di Richard. Ini Bu ya. Ini Richard 2B ya Bu ya. Nah Bu, di sini adalah saya jelaskan Bu ya. Nah, saya jelaskan kepada Ibu bahwa tempat yang peminjaman Ibu seperti yang Ibu jawab tadi. Tempat Ibu misal tadi bilang di kerabat, ya benar ada. Jadi yang bilang Ibu tadi bilang itu ada di daftar ini Bu. Ya Bu ya. Nah, tempatnya itu Bu tadi dibilang yang pertama itu adalah saudara ya Bu ya, saudara atau kerabat. Jadi tempat kerabat itu adalah atau saudara adalah orang yang terdekat kita Ibu. Terus Ibu yang selanjutnya tempat minjam uang itu rentenir Ibu ya, atau sering di apa ya, di orang Cianjur itu bank keliling, bank emo ya, bank emok ya, iya benar Ibu, bank emok kata bank emok, bank duduk ya Bu ya. Bank link, oh banyak sekali ya Bu ya. Terus tempat minjam selanjutnya itu Ibu, selain tadi yaitu kelompok simpan pinjam. Nama aja juga kan dikatakan kelompok simpan pinjam, berarti berkelompok. Misalnya kan arisan, PKH, dan masih banyak Bu. Jadi ditentukan oleh anggota kelompok itu sesuai dengan kesepakatan. Berikutnya itu Ibu ya, tempat pinjam itu adalah koperasi simpan pinjam. Ibu ada yang di sini ikut koperasi simpan pinjam Ibu? Oh, apa Ibu itu Ibu koperasi simpan pinjam? Kalau boleh, apa Bu? Hmm, oh iya. Oh iya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Bapak udah benar tadi jawabnya. Umumnya Pak, koperasi simpan pinjam itu atau yang dibilang KSP ya, yang disebut ya. Kata orang Cianjur mah, saya mah katanya KSP. Arti koperasi simpan pinjam. Artinya itu Bu, artinya itu menghimpun dana dari anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut Bu kepada masyarakat. Pinjaman biasanya untuk anggota yang memiliki simpan pinjam. Berikutnya Bu, tempat penyimpanan, tempat pinjaman selain koperasi tadi, ini Bu ya, bank yang terakhir bank. Kalau di sini disebutkan bank bank pasar ya. Nah, di sini kan bank pasar, saya jelaskan lagi bahwa ini adalah bank Bu. Bank itu bank biasa yang umum yang ibu-ibu sering kunjungi gitu. Bank itu adalah ibu-ibu ya, itu adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat Bu.
tapi dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya Ibu. Nah, dari itulah tempat-tempat dari pinjaman Bu. Tapi setiap pinjaman kan Bu ya pasti ada yang namanya proses. Proses kalau kita pinjam ke saudara, prosesnya itu mudah Ibu, di sini mudah. Tapi ada garis di bawah ya, belum tentu mau meminjamkan. Tapi kalau dipinjamkan alhamdulillah. Kalau untuk rentenir atau bank emoh atau bank keliling lah bahasanya ya, itu mudah Bu, sangat mudah. Kalau untuk kelompok ya Bu, seperti arisan dan lain-lainnya itu mudah juga Bu, sama kayak yang di keluarga gitu. Tetapi selama uang kas tersedia. Jadi mudah tapi ada catatannya Bu, selama uang kas tersedia. Jadi kan gitulah enaknya sekelompok pinjaman kelompok. Yang berikutnya Ibu adalah koperasi simpan pinjam. Pasti koperasi simpan pinjam itu memiliki juga tuh prosesnya. Gimana prosesnya? Kalau koperasi simpan pinjam prosesnya itu Bu cenderung rumit Bu. Aduh, ada yang mengisi formulir, Bu, melampirkan dokumen, nah gitu ya Bu ya. Berikutnya Bu ya, proses untuk bank Bu. Bank itu juga sangat rumit Bu, bank itu rumit Bu, sama tapi tak serumit yang sebelumnya. Rumit maksudnya saya itu Bu, mengisi formulir, melampirkan dokumen, melampirkan sertifikat tanah, penilaian, pokoknya ribet Bu, rumit. Nah, kalau tadi prosesnya bagaimana, sekarang kita lihat perlu jaminan tidak setiap pinjaman itu. Misalnya dari saudara gitu, ada nggak? Nah, sekarang saudara atau kerabat itu perlu jaminan tidak? Nah, kalau buat saudara atau kerabat itu cenderung tidak ada Bu, tidak ada di sini ya, tidak ada. Kalau untuk rentenir itu tidak ada sama sekali Bu, kecuali dalam jumlah yang banyak. Kalau untuk kelompok seperti arisan, seperti PKH itu tidak juga Bu. Kalau untuk koperasi simpan pinjam itu perlu ada jaminan. Kenapa Bu? Umumnya jaminannya itu tanah, kendaraan, bermotor. Jadi ada jamin lah yang dijaminkan gitu. Sama berikutnya Bu ya, jaminan untuk bank, misalnya bank itu jaminannya ada Bu, perlu juga. Misalnya kayak tadi Bu ya, tanah, rumah, kendaraan, kendaraan bermotor, pokoknya sejenis itu yang bisa dijaminkan. Jangan aja Ibu jaminkan kartu KKS Ibu. Saya tidak bakalan suka dan tidak sangat kalau Ibu sampai menjaminkan kartu KKS Ibu ya. Itu catatan terpenting buat saya Ibu. Selanjutnya Bu ya, setiap peminjaman Ibu pasti ada batas maksimal pinjaman. Nah, kalau untuk saudara atau kerabat ya pasti ada batas Bu, tapi tergantung kemampuan pemberi utang Bu. Kalau untuk rentenir atau bank keliling itu tidak ada. Kalau untuk kelompok kelompok simpan pinjam itu iya ada Bu, tergantung kesepakatan kelompok. Umumnya Bu 2 kali ya Bu ya. Iya, kalau untuk koperasi simpan pinjam itu mempunyai batas juga Bu, batas maksimal peminjaman tergantung peraturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan juga yang berlaku ya Bu, perjanjian lah gitu. Kalau buat batas maksimal pinjaman di bank Bu, itu tergantung nilai jaminan yang diberikan Bu. Kalau Ibu berikan jaminannya yang agak besar atau jaminannya yang rumah, itu tergantung nilai jaminannya lah. Kalau semakin tinggi nilai jaminan, semakin besar juga yang pinjaman yang didapat Ibu.
Terus ibu pasti setiap peminjaman itu pasti ada total atau total itu bu, bunga itu bu, total atau bunga itu total pengembalian tertinggi. Jadi setiap kita meminjam pasti kita harus mengembalikan. Nah mengembalikannya itu kalau buat saudara atau kerabat itu rendah bu, itu tidak berbunga. Jadi tidak usah misalnya ibu bayar pinjam ke saudara 50.000 ya dikembalikan segitu biasanya kalau sama orang dekat ya, sama orang dekat. Kalau rentenir bu ya, sama rentenir atau bank keliling itu tinggi bu, tinggi sekali bu. Jadi rentenir itu kalau mengembalikan uang hampir ya 50% itu, 50% atau bisa jadi bu 100% itu belum termasuk indungnya bu, bunga, indungnya, anaknya, dan keluarga besarnya. Itu kalau total kembalian rentenir. Mudah-mudahan di sini nggak ada rentenir ya bu ya. Oke bu, kalau buat yang pengembalian dari kelompok simpan pinjam itu cenderung rendah bu, cenderung rendah sesuai dengan kesepakatan lah intinya ya bu ya. Kalau buat koperasi simpan pinjam itu cenderung rendah juga sama bu. Buat bank bu ya, buat bank itu tinggi bu, tinggi, itu sangat tinggi bunganya bu. Terus bu, di setiap peminjaman pasti ada cara pengembaliannya. Jadi kalau saudara kembaliannya biasanya bisa disesuaikan bu. Misalnya saya contohkan, ibu minjam ke saudara ibu, misal pinjam ke saudara ibu 50.000. Saudara ibu bilang gini, bu saya mau pinjam uang, tapi 1 bulan pinjam uang. Ibunya jawab, saya punya pak 50.000 uangnya, tapi mau dipakai anak saya seminggu 2 minggu yang lalu, 2 minggu nanti. Terus jawabnya, kalau bapak mau mengembalikannya 2, 3, 4 hari ini boleh dipakai. Nah itu namanya bisa disesuaikan ya bu ya. Terus kalau buat rentenir, cara pengembaliannya itu tidak bisa disesuaikan bu. Semakin banyak ya lewat ya rentenirnya semakin senang gitu. Kalau buat tempat peminjaman kelompok simpan pinjam itu bisa disesuaikan bu, sama bisa disesuaikan. Kalau buat koperasi simpan pinjam tidak bu, tidak bisa disesuaikan, harus sesuai dengan ketentuan. Kalau bank bu itu tidak ada bu ya, tidak ada cara pengembalian, itu sudah ditentukan, sudah ditempo lah bahasanya tuh, udah ditempo. Jadi misalnya ibu pinjam 50 juta misalnya, yang dijaminkan itu rumah. Nah kembaliannya 5 tahun, ya udah 5 tahun itu aja. Nggak bisa ibu, ya udah saya nanti 5 tahun, saya mau 10 tahun, tidak bisa. Itu sesuai dengan kebijakan banknya. Kalau udah 5 tahun harus 5 tahun, kalau lewat ya siap-siap ibu, rumah disita gitu ibu-ibu ya. Nah itulah penyampaian tentang tempat peminjaman bu. Ibu, setiap lembaga itu memberi pinjaman bu ya, pasti memberi pinjaman dan juga pasti ada kelebihan dan kekurangan itu ibu. Nah jadi saya kembalikan kepada ibu, kalau mau peminjam harus cari yang tempat yang harus pintar-pintar memilih lah. Jadi ibu harus pintar memilih tempat. Sekarang kan saya udah jelaskan bagaimana tempat-tempatnya. Sekarang ibu bisa memilih, nah, gitu ya. Jika ibu perlu meminjam, ibu sebaiknya membandingkan bu, Saya minta ibu membandingkannya dengan memilih yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Kalau ibu mampunya misalnya ke saudara, kenapa harus ke rentenir 2 kali ke rentenir itu bu, jangan sampai bu, saya minta jangan pernah ibu meminjam uang kepada rentenir. Tahu gak kenapa bu? Saya sangat berulang-ulang kali saya bilang kepada ibu jangan ke rentenir, karena itu bu sangat merugikan. Itu bu, terima kasih. Sudah bu.